Halo semuanya, sahabat Intipers, ketemu lagi dengan saya Novia Lestari. Nah, di live yang ketiga ini kita akan bersama dengan narasumber kita dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya saya mau men-sharing nih teman-teman Intip Kuliah, sahabat-sahabat Intip Kuliah yang udah nge-follow akun Instagram kita ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa kita juga punya website yang bisa teman-teman kunjungin di intipkuliah.com. Terus kita juga punya YouTube di mana di sana banyak sekali informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat berbagai macam jurusan yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, misalnya di Universitas Gadjah Mada atau di univ lain yang memang teman-teman ingin tahu lebih dalam seperti itu. Nah, kita masih menunggu salah satu narasumber kita dari ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa untuk teman-teman ya di subscribe YouTube Intip Kuliah, dan jangan lupa ditonton untuk video-video jurusan yang ada di seluruh Universitas Indonesia seperti itu. Kita coba undang narasumber kita. Jangan lupa teman-teman juga kunjungi website kita. Wah, sekarang sudah terhubung nih dengan narasumber kita. Oke, cek. Akang bisa terdengar suara saya? Ya, baik, terdengar. Oke. Nah, teman-teman sahabat Intipers, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Oke, Akang atau Kakak nih panggilnya? Mas aja nggak? Oh, Mas ya. Mas boleh perkenalkan nama dan yang ingin diberikan gitu, identitas yang ingin diberitahu kepada teman-teman sahabat Intipers. Ya, perkenalkan, nama saya Dika Permana. Bisa panggil Dika aja nggak apa-apa. Saya kuliah di Ilmu Komputer UGM. Dan sekarang saya udah masuk ke semester 7. Bentar lagi lulus, doain aja ya. Amin. Semoga sukses. Terus ya Kang, Kang Mas. Iya, Mas aja. Mas aja ya. Karena aku di Jawa. Jadi... Oh iya benar. Jadi ini kita antar budaya ya. Iya. Oke, Mas siapa tadi? Mas Dika ya, Mas Dika. Iya. Nah, Mas Dika, secara garis besar apa sih Mas nih jurusan Mas sendiri gitu, secara garis besar apa sih yang ada di jurusan perkuliahannya dan sebagainya yang ingin diceritakan kepada sahabat Intipers? Ya, jadi di kuliah ilmu komputer itu tidak hanya mengenai MS Word, Excel, dan lain sebagainya. Jadi di ilmu komputer sendiri mempelajari tentang dunia programming. Mungkin bagi masyarakat awam belum tahu yang namanya programming itu apa. Jadi programming itu kayak menulis, atau dalam artian kalau misalkan dalam ilmu komputer tuh mengetik, ya memperbaiki, menguji, serta memelihara kode-kode yang ada dalam komputer. Nah, kode tersebut merupakan bahasa pemrograman, dan bukan hanya satu aja dalam bahasa pemrograman. Ada banyak pemrograman seperti C++. Nanti setelah kuliah nanti kalian tahu sendiri ketika kalian kuliah. Nah, kemudian biasanya tuh pada banyak tanya ke aku, Kak, bedanya ilmu komputer sama teknik informatika atau sistem informasi itu bedanya apa? Sebenarnya kalau misalkan udah kuliah, nanti kita sama-sama mempelajari tentang coding. Jadi coding itu apa sih? Nah, nanti aku jelasin ntar. Nah, jadi coding itu mempelajari tentang aktivitas atau kegiatan menulis pada kode program di sebuah komputer. Nah, komputer itu bisa menjalankan dengan menulis kode-kode tersebut. Nah, kemudian di komputer sendiri ada yang namanya sintak. Nah, sintak itu apa? Jadi, sintak itu kayak aturan dalam komputer untuk menentukan kode program. Nah, misal sintaknya salah, otomatis di program tersebut tidak akan jalan. Seperti itu. Kemudian, sebenarnya teman-teman mungkin belum pada tahu ya, ilmu komputer itu yang membuat Instagram, Facebook, Twitter tuh anak ilmu komputer sebenarnya. Cuma orang tuh hanya menikmati hasil akhirnya doang, tanpa mengetahui kode-kode yang dibuat dari ilmu komputer.
Nah, kemudian kalau misalkan di UGM itu ada yang namanya ilmu komputer sama teknologi informasi. Nah, bedanya kalau misal teknologi informasi di UGM masuknya di Fakultas Teknik, sedangkan ilmu komputer masuknya di Fakultas MIPA. Kalau misalkan di UI itu masuknya Fakultas Ilmu Komputer. Jadi nggak ketemu yang namanya fisika, kimia, seperti itu. Kalau misalkan di aku masih ketemu sama kimia fisika, tapi cuma hanya semester 1 doang. Di semester 2-nya masih ketemu fisika, tetapi kimia nggak ada. Seperti itu. Bedanya kalau misalkan di secara umum ya, bedanya itu kalau misalkan teknologi informasi itu masuknya ke hardware-nya, sedangkan ilmu komputer masuknya ke software-nya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Kalau misalnya nih Kak, dulu alasan Kakak memilih jurusan ilmu komputer itu apa sih Kak? Ya, aku cerita pengalamanku dulu ya, ilmu komputer. Boleh Kak. Karena ya, emang dulu tuh sejak kecil emang aku tuh kayak gimana, kayak udah suka dunia IT gitu loh. Intinya kalau misalkan udah lihat komputer aja udah seneng seperti itu. Jadi aku ingin kayak mengasah lebih dalam gitu loh tentang hard skill-nya seperti itu. Tetapi dalam ekspektasiku tuh kayak apa ya? Dulu mungkin kayak hacker atau apa, taunya seperti itu ya. Padahal di dosen tuh nggak ngajarin hacker gitu. Cuma orang-orang tuh taunya kalau misal Instagram akunya hilang, tanyanya ke aku banyak banget. Kiranya tuh aku udah tahu segalanya seperti itu. Dan setelah aku kuliah, ternyata mempelajari coding dan aku tuh malah belum tahu sama sekali tentang coding. Seperti itu. Sedangkan teman saya itu udah tahu bahkan semenjak SMA. SMA aku tuh beda. Pas waktu SMA tuh nggak belajar coding sama sekali. Otomatis aku nggak tahu apa-apa dong. Otomatis aku belajar di YouTube ataupun Google. Nah dari situ ada yang nutor, jadi aku lebih tahu dari hal tersebut seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti alasan khususnya itu dulu kenapa Kak milih jurusan ilmu komputer? Alasan saya emang saya suka dari dulu. Intinya nggak ketinggalan zaman sama teknologi yang sekarang seperti itu. Seperti itu. Biar nggak update aja. Berarti itu ya Kak alasan dulu memilihnya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk mata kuliah atau tugas khusus nih Kak yang ada di jurusan Kakak itu seperti apa sih Kak? Bisa diceritakan kepada sahabat Intipers? Ya, kalau misalkan di ilmu komputer sendiri, itu yang saya sukai di mata pelajarannya tuh praktikumnya. Kenapa? Karena di Fakultas MIPA sendiri beda dengan jurusan lain di Fakultas MIPA. Karena setelah praktikum nggak ada laporan praktikumnya, kayak menulis pakai pulpen seperti itu atau pena. Ya. Itu laporannya tuh banyak banget, itu menghabiskan waktu yang banyak untuk lembur seperti itu. Tapi dari hal tersebut tentu pasti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya, seperti itu. Kemudian kebanyakan mata kuliah di ilmu komputer itu menawarkan tentang kuliah core atau intinya yang harus menjadi fondasinya itu Science of Computing. Sebenarnya dalam diartikan untuk memecahkan masalah dari suatu algoritma. Jadi mungkin bagi masyarakat awam belum tahu algoritma, aku terangin. Jadi algoritma tuh kayak untuk perhitungan atau menyelesaikan masalah yang ditulis secara berurutan. Jadi mulai contohnya tuh algoritma tuh kayak seperti bumbu-bumbu dalam mie seperti itu. Jadi masukkan seperti itu. Kayak cara membuat kue seperti itu contohnya. Kayak jantungnya ilmu komputer dan dalam informatika seperti itu. Dalam kehidupan sehari ya contohnya kayak seperti bumbu dalam mie. Kemudian, kalau misalnya ini Kak, konsentrat. Oh iya. Kemudian dampak positifnya dalam mahasiswa mengambil ilmu komputer. Ya, aku nerangin ini dulu ya. Kalau misalkan di kuliah, tentu kan beda sama SMA. Biasanya dosen nggak semuanya menerangkan teori. Otomatis kita harus mencari tahu sendiri. Nah, dari itu, biasanya dari teman-teman kita itu ikut organisasi namanya Omah TI atau Himakom. Jadi, Omah TI itu organisasi mahasiswa ahli teknologi informasi. Nah, dari situ biasanya dari senior ngajak adik-adiknya supaya lebih tahu dulu sebelum dosen nerangin seperti itu. Jadi kayak organisasinya tuh ngajarin supaya bisa seperti itu, lebih pro dalam melakukan pemrograman tersebut.
Baik, kembali lagi dengan live inti kuliah. Mohon maaf sebelumnya terdapat gangguan teknis, yaitu terkendala sinyal karena mungkin kita juga jauh dengan narasumbernya, sehingga terdapat gangguan sinyal. Tapi akan kita masukkan kepada part 1 yang tadi sudah kita obrolkan atau kita sharing dengan narasumber kita. Nah, ini akan menjadi part 2-nya. Jangan lupa sahabat Intipers semuanya, dilihat, di subscribe, ditonton untuk YouTube channel kita di Inti Kuliah dan website kita di intikuliah.com. Kita sambil menunggu narasumber kita bergabung. Nah, ini akan menjadi part 2-nya. Mungkin teman-teman yang baru gabung bisa lihat untuk awal pembicaraan kita dengan narasumber di part 1-nya. Kita undang narasumber kita. Semoga yang part 2 ini lancar, tidak ada gangguan sinyal lagi ya. Halo. Oke, halo Kak. Mohon maaf ya ada gangguan tadi, nggak kedengeran suaranya. Karena kita udah jauh ya jaraknya kan antara. Mulai tidak apa-apa. Kalau mungkin, Oke, itu akan nanti akan dijadikan part 1-nya dan ini kita akan menjadi part 2-nya. Part 2-nya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya Kak, tadi sampai pada pertanyaan konsentrasi ya Kak tadi. Iya, ini lanjut yang konsentrasinya ya. Yang kembali. Ya, jadi di ilmu komputer UGM itu nanti konsentrasinya ke artificial intelligence atau sistem kecerdasan, kemudian ke perangkat lunaknya, perancangan atau softwarenya seperti Windows atau Linux, bisa disebut nyawa dari komputer tersebut. Nah, di mana tanpa diinstal sistem operasi, tentu komputer tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian nanti di ilmu komputer sendiri itu menyediakan laboratorium untuk digunakan mahasiswa sendiri. Nah, laboratorium itu untuk bertukar pikiran terhadap topik yang digarap, untuk biasanya skripsi seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang tidak memiliki laptop, biasanya nanti akan difasilitasi dengan laboratorium komputer tersebut di UGM sendiri, seperti itu. Oke Kak, jadi kalau untuk konsentrasi atau kelompok keahlian dari Universitas Komputer di UGM itu sendiri, apa aja tuh Kak? Konsentrasinya ada berapa dan apa aja, atau tidak dikhususkan? Sebenarnya ada dikhususkan, cuma mayoritas ke artificial intelligence-nya, kemudian ke software-nya atau perangkat lunaknya seperti Windows atau Linux, seperti itu. Lebih konsentrasinya kepada hal-hal tersebut. Oke. Nah, untuk jalur masuknya sendiri nih Kak, untuk Kakak sendiri dulu jalur masuknya mungkin dari SBMPTN atau SNMPTN. Nah, apa aja sih jalur yang bisa ditempuh oleh sahabat Intipers yang ingin masuk ke ilmu komputer? Jadi jurusannya tuh ada banyak sebenarnya. Yang pertama biasanya dibuka itu jalur IUP atau jalur International Undergraduate Program. Itu biasanya pelajarannya tuh hampir semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi tesnya itu lumayan mahal juga sih biasanya. Kalau nggak salah, dengar dari temanku sendiri 1 juta itu kalau nggak salah, lumayan mahal juga. Itu per semesternya itu 25 juta. Nah, biasanya ada 3 gelombang di IUP ini. Sebenarnya aku kurang begitu tahu sih tentang IUP, cuma gambarnya sedikit tentang 3 gelombang itu. Biasanya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 seperti itu. Nah, kemudian materi ujian dari IUP itu biasanya kayak tes TOEFL atau IELTS seperti itu, leadership, group discussion atau LGD seperti kepemimpinan seperti itu. Nah, kemudian di ilmu komputer juga ada SNMPTN, SBMPTN, ujian tulis atau UTUL atau bisa dibilang ujian mandirinya di UGM. Kemudian ada jalur prestasi.
atau di sini prestasinya tuh ada 3. Nah, yang pertama itu PBUK, penelusuran bibit unggul kemitraan. Nah, jalur ini biasanya bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan daerah, sepenuhnya dari pemerintah daerah atau Pemdanya. Biasanya dibentuk untuk kepedulian terhadap program ini melalui kemitraan yang ada di pemahaman tersebut. Kemudian yang keduanya penelusuran bibit unggul tidak mampu PBUTM. Nah, biasanya PBUTM ini jalur masuk UGM yang ditujukan kepada calon mahasiswa yang dari akademik yang mumpuni selama sekolah tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu, ataupun untuk mengikuti jalur ini biasanya calon peserta ketika sudah gabung maksimal 10.000. Seperti itu. Bentar. Halo? Ya. Dengar nggak Kak? Sinyalnya agak susah. Iya, nggak apa-apa Kak. Tapi suara saya masih terdengar ya Kak? Penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, jalur ini tuh biasanya bagi pemenang lomba seperti olahraga, seni, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi, nasional ataupun internasional atau setara. Nah, kemudian ilmu komputer pada tahun ini kuotanya kalau nggak salah cuma 25. Sedangkan peminat tahun lalu itu 484. Ya, agak lumayan susah juga. Yang penting kita optimis asalkan kita yakin bahwa kita bisa masuk di ilmu komputer. Jangan tergiur sama wah saingannya berat ini, kan biasanya udah down dulu sebelum masuk. Seperti itu. Maaf ya. Nah, kalau tadi ada sedikit tips nih ya yang dimasukkan Kak. Sekarang apa sih Kak tips yang Kakak ingin? Gimana Kak? Tadi ada gangguan telepon soalnya. Iya. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Kalau misalnya tips yang ingin Kakak berikan kepada teman-teman yang baru memulai di jurusan ilmu komputer atau yang ingin masuk nih Kak, tipsnya apa yang ingin diberikan? Tips saya itu biasanya karena mahasiswa itu biasanya kan dituntut untuk mempelajari sendiri, tentu akan sulit juga untuk memahami dosen apa yang diceritakan dari dosen. Nah, kemudian biasanya kalau saya sendiri dan teman-teman saya itu membuat base camp untuk belajar bareng, kayak tempat penampungannya seperti itu untuk buat kelompok. Kemudian biasanya dosen tuh nggak sepenuhnya biasanya kan kita kurang paham nih apa yang dijelasin dosen. Biasanya kan tentu kita saling mengajari atau belajar sama teman kita yang udah ahli, biasanya seperti itu. Biasanya dan juga kita ikut organisasi yang sekiranya itu mendukung untuk kuliah kita. Seperti kayak Himakom, dia aku kan himpunan mahasiswa ilmu komputer. Ya, teman-teman atau senior tuh mengajari kita supaya kita lebih tahu. Halo? Iya udah. Gak ada suaranya lagi ya? Terhambat sih sinyal ya Kak? Iya, sinyalnya agak susah. Ada Kak? Boleh dilanjut? Halo? Bisa dilanjutkan lagi tadi tips? Gimana? Bisa dilanjutkan lagi tadi tips untuk yang sudah berkuliah di jurusan ilmu komputer? Tipsnya tuh kayak membuat basecamp sendiri, kayak misalnya nyawa kontrakan atau apa, kemudian kita belajar kelompok. Misalkan ada teman kita yang sekiranya kurang paham pas waktu kuliah, kita bisa saling mengajari antar satu sama lain, seperti itu. Kemudian biasanya yang menantang di jurusanku tuh ada dosen yang hampir setiap hari ngasih kuis kayak dadakan gitu loh. Jadi otomatis kita kadang merasa sepaneng, merasa insecure atau apalah seperti itu. Kemudian kita tanya ke teman kita yang sekiranya lebih pintar dari kita. Intinya kita jangan malu ketika kita nggak tahu, kita malu untuk bertanya kepada teman kita, seperti itu. Oke. Kalau misalnya untuk
prospek kerja ke depannya nih Kak, dari jurusan ilmu komputer itu seperti apa sih Kak prospek kerja, dan mungkin dari alumni-alumninya sendiri? Iya. Prospek kerja ilmu komputer itu biasanya, ini bahkan ntar besok nanti ada pembicaranya juga dari ilmu komputer alumninya. Biasanya perusahaan startup seperti Unicorn, Dekakorn atau Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian perusahaan e-commerce seperti Lazada, Blibli, Shopee, dan lain-lain itu biasanya lulusan dari ilmu komputer masuknya ke situ. Kemudian juga bisa di instansi pemerintahan seperti kementerian, Bank Indonesia, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Serta BUMN seperti Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Kemudian contoh perusahaan swastanya seperti Asta Internasional, Unilever, BCA, dan lain-lain, dan juga entrepreneur seperti mendirikan startup sendiri. Iya Kak? Oh Ya. jadi itu Kedengeran nggak tadi? ya Kak, namanya Iya. kedengeran Kak. Jadi itu ya apa namanya prospeknya itu sama sekali Iya. ya Kak untuk ilmu Iya. komputer itu sendiri. Nah, harapan kakak atau rencana kakak ke depan nih setelah lulus itu seperti apa nih untuk terakhir dari sesi berbincang-bincang kita nih? Ya, mungkin kalau misalkan saya sendiri ya, mungkin berbeda dari teman-teman lain. Saya pribadi ini, untuk pribadi saya sendiri itu malah beda dari kayak apa ya? Beda dari jurusan aku, malah ke kedinasannya seperti itu, karena aku memang dulu sempat daftar di SMA-nya kayak kedinasan polisi atau TNI. Jadi mungkin aku beda dari yang lain. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman saya mungkin lebih fokus ilmu komputer seperti yang tadi saya jelaskan, seperti Lazada atau yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan saya sendiri, kalau nggak TNI atau polisi seperti itu, mungkin beda dari teman-teman saya. Tapi kalau misalkan di kedinasannya nggak keterima atau apa, mungkin aku lanjutnya ke hal yang berkaitan dengan ilmu komputer seperti itu. Semoga harapan dan cita-cita dari Kak Dika ini bisa tercapai ya Kak. Ya, amin, makasih. Oke Kak, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak untuk waktunya. Iya. Yang kan untuk berbagi informasi, wawasan kepada sahabat Intipers yang penasaran banget nih Nancy perkuliahan di ilmu komputer Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Waktunya ternyata sudah sangat terbatas nih Kak. Kami dari Intipers ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dika sama-sama atas waktunya. Untuk sahabat Intipers semuanya, kita berdua pamit ya. Sampai bertemu. Iya. Kembali. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.